Aku ngejane iki wong diri belum ada tak belum. Ini wong diri. Makam iki. Yo kok belum. Kali itu bebas. Oke, pertama yang kedua kawan-kawan produksi ini kuncinya di sini kan ini kuncinya di sini apa saya tidak menutup mata teman-teman juga karena kita punya apa itu pak kampus juga tidak kuncinya gini Pak Hasan sudah bergabung dengan kami. Oke, monggo Mbak Nanda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini kita semua diberikan nikmat sehat sehingga kita dapat bergabung dalam acara sosialisasi Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran secara daring. Yang terhormat Kapus Datin Bapak Hasan Habibie, yang terhormat Bapak Dr. Purwanto selaku narasumber kami, yang terhormat semua partisipan acara sosialisasi Jabatan Fungsional PTP serta teman-teman panelis cintai yang telah mendukung acara ini bisa berlangsung. Sebelum acara ini dimulai, saya mohon izin untuk bisa menyampaikan beberapa hal terkait pelaksanaan acara ini. Pertama-tama nanti kita bersama akan mendapatkan arahan dan sekaligus dibuka acara ini oleh Bapak Kapus Datin, mohon maaf. Selanjutnya nanti kita akan mendapatkan materi dari Bapak Dr. Purwanto selaku narasumber. Pada saat beliau nanti menyampaikan materi, kami persilahkan Bapak untuk mengajukan pertanyaan melalui fasilitas chat dengan cara menuliskan nama dan instansinya, sehingga nanti kami memiliki data dan mungkin untuk contoh kasus bisa lebih mengena jika kita mengetahui instansinya. Kemudian untuk Bapak Ibu yang mau bertanya secara langsung dipersilakan untuk raise hand. Dan yang terakhir juga acara ini bisa disaksikan di channel YouTube Jabatan Fungsional PTP. Acara ini di streaming, tapi nanti juga bisa ditonton secara YouTube channel kami. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kami mohon kepada Datin Bapak Hasan Habibie dapat memberikan arahan sekaligus membuka acara ini. Kepada Bapak Hasan kami persilakan. Terima kasih Mbak Nanda. Suara cukup ya? Cukup. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salawatu wassalamu ala Rasulillah. Yang saya hormati perwakilan dari kementerian sudah berkenan hadir di dalam undangan sosialisasi Jabatan PTP kali ini.
dan semuanya saja yang sudah bekerja keras untuk melaksanakan membuat acara webinar pada kesempatan. Syukur alhamdulillah kita bisa bersilaturahim setelah kemarin kita bersua dengan rekan-rekan PDLN, kita bersua dengan rekan-rekan lebih luas untuk lebih fokus spesifik membicarakan terkait. Saya pikir ini kegelisahan yang lagi dirasakan oleh semua kementerian terkait reformasi birokrasi yang memang itu menjadi mandatori dan harus kita laksanakan. Perubahan mindset yang terjadi yang selama ini dari struktural ke fungsional, lebih ke arah fungsional sekarang, tentu berdampak kepada beberapa penyetaraan struktural ke fungsional ini. Dan di Dikbud sendiri juga sudah berlangsung mungkin 40-50%. 40-50% struktural yang ada di Dikbud sudah bergeser semua ke fungsional. Dari yang kepala bidang misalnya yang kasubit misalnya ke muda, dan dari yang mungkin beberapa bahkan eselon 2 bergeser. Itu sebagai sebuah konsekuensi dari semangat reformasi birokrasi yang diharapkan nanti para ASN ini mampu lebih fungsional gitu ya, kira-kira begitu, dan lebih fokus dan spesifik pada saat melakukan segala aktivitasnya. Kalau mungkin bebannya dulu sekian puluh % administratif, sekian persen fungsional, sekarang dibalik 75%-nya fungsional, 25%-nya adalah. Nah di titik ini tentu terjadi shifting yang luar biasa dari sisi logika berpikir maupun dari sisi substansi pekerjaan terjadi masing-masing kita tentu terjadi shifting, dan Pusdatin dalam hal ini hadir, kita memiliki jabatan fungsional pengembang teknologi pembelajaran. Jabatan fungsional ini sendiri sebetulnya sudah cukup lama di Pustekom dulu dan Pusdatin sekarang, kita sudah lebih 10 tahun ada jabatan fungsional. Mungkin belum setua Widya Iswara, belum setua statistik, belum setua Pranata Komputer, namun melihat demand, kemudian melihat banyaknya konsultasi kementerian yang datang ke kami untuk menanyakan hal ihwal terkait jabatan fungsional ini, maka kami merasa perlu untuk melakukan sosialisasi ini secara masif dengan mengundang Bapak Ibu semua, sehingga nanti hal ihwal apa itu jabatan fungsional PTP ini, bagaimana kemudian fitur-fitur yang ada di situ, bagaimana proses nanti passing yang akan dilakukan, bagaimana nanti dengan kenaikan pangkat yang akan terjadi di lapangan, dan semua saja hal-hal termasuk pengumpulan tupak kira-kira gitu, pengumpulan berkas-berkas dan proses penilaian, apa saja yang nanti Bapak Ibu semua ingin sampaikan terkait jabatan fungsional ini akan kita fasilitasi dalam forum. Hadir pada kesempatan kali ini Pak Purwanto yang nanti akan menjadi narasumber, beliau senior kita yang menggagas pertama kali adanya jabatan fungsional ini sekaligus sebagai ketua APTPI. Jadi APTPI itu organisasi pengembang teknologi pembelajaran Indonesia. Jadi nanti beliau akan berbagi informasi terkait jabatan fungsional ini, dan saya harapkan ini bisa dimaksimalkan betul oleh Bapak Ibu sekalian lintas kementerian tadi. Mumpung kita ketemu bersama-sama, mumpung kemudian nanti kita ada kegelisahan yang harus dijawab tadi itu. Di Kementerian Pendidikan sendiri cukup banyak yang bergeser ke jabatan fungsional PTP, termasuk saya sendiri. Jadi saya kepala bidang eselon 3 karena tadi terjadi reformasi birokrasi, harus mengambil salah satu fungsional, saya mengambil PTP, itu disetarakannya dengan Madya. Ada beberapa juga direktur eselon 2 yang kemudian saat menyambut semangat birokrasi ini beralih ke PTP dengan positioning sudah utama. Nah nanti hal ihwal apa itu, bagaimana itu utama, bagaimana itu Madya, bagaimana itu muda dan pertama, nanti mungkin secara khusus akan dikupas oleh Pak Purwanto tadi dalam sebuah rangkaian webinar ini. Saya pikir demikian Mbak Nanda yang bisa sedikit sebagai sebuah pengantar. Saya berharap kepada teman-teman Pusdatin yang hari ini mengelola kegiatan ini, apa yang menjadi pertanyaan semua dijawab. Apa yang menjadi pertemuan semua dijawab, karena yang sudah hadir di sini kan langsung para pengelola intinya. Ada Pak Purwanto, ada Mbak Nanda, ada Mbak Erika, ada Mbak Muti, semuanya pengelola inti dari sekretariat PTP ini. Jadi sebisa mungkin apa yang menjadi pertanyaan dari rekan-rekan kementerian yang lain
lain mohon bisa dijawab. Kalaupun mungkin membutuhkan informasi-informasi yang sifatnya tertulis, informasi-informasi yang sifatnya media, mohon nanti bisa difasilitasi dan dikirimkan secara serentak ke teman-teman kementerian yang lain yang hari ini hadir sebagai sebuah pendalaman nanti setelah sesi diskusi webinar ini. Saya pikir demikian sebagai sebuah pengantar yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi sukses buat jabatan fungsional PTP pada aktivitas webinar kali ini, dan semoga Allah merahmati dan meridhai semua. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan sosialisasi jabatan fungsional PTP secara resmi pada nyata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Hasan atas arahan dan sekaligus pembukaannya. Teman-teman, kami sampaikan bahwa Bapak Purwanto sedang berusaha untuk bisa masuk ke forum ini. Sebentar. Oke, Bapak Purwanto sudah masuk. Kami persilahkan Mas Wandi, tolong dijadikan Pak panelis beliau. Kita bisa langsung bergabung dengan Pak Pur. Pak Pur sudah hadir. Host, dibantu. Sudah. Halo. Ya, oke Pak. Silakan Pak. Videonya Pak tolong di-on-kan juga. Videonya kok mati sendiri terus. Nggak penting lah wajah itu, yang penting. Oke Pak, silahkan Pak. Ya. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Kapus Datin atas terselenggaranya kegiatan sosialisasi ini. Ini pertanda bahwa kita sudah memenuhi kewajiban untuk membuat instansi pengguna bisa mendapatkan informasi yang memadai dari kita sebagai instansi pembina. Pusdatin ditunjuk menjadi instansi pembina teknis untuk JFPTP ini, dan kami hari ini bergembira mendapatkan kesempatan bisa mengundang rekan-rekan dari kementerian dan lembaga lain yang sejatinya juga punya jabatan fungsional. Karena kita saling membutuhkan, hari ini kita berkolaborasi, mudah-mudahan tujuan yang tadi disampaikan oleh Kapus Datin benar-benar tercapai hari ini. Jadi pemahaman yang cukup tentang jabatan ini sehingga bisa diambil langkah kebijakan, entah dipakai apa tidak oleh Bapak Ibu semua. Saya ucapkan selamat datang kepada seluruh KL yang mengirimkan pesertanya pada acara ini. Kami mohon maaf kalau ada yang tidak bisa bergabung karena keterbatasan sehingga harus nonton di streaming YouTube gitu ya. Saya mulai untuk menyajikan konten yang sudah saya siapkan. Ini standar aja ya, saya akan menjawab apa, mengapa, dan bagaimana. Pertama, saya mulai dengan apa itu pengembang teknologi pembelajaran. Ya, apa itu syaratnya, dan seterusnya. Kalau yang lebih teknis, nanti Mbak Nanda akan menjelaskan lebih banyak ya, bagaimana caranya menjadi PTP dan seterusnya. Saya batasi hanya hal-hal yang mungkin mendasar saja. Nah, PTP ini profesi baru, lahir masih baru. Tapi ada yang nanya, bidang garapannya apa ya? Nah, bidang garapan kita adalah menekuni tentang pembelajaran yang mengintegrasikan teknologi. Sesuai namanya, pengembang teknologi pembelajaran. Jadi apa pekerjaannya? Ya mengembangkan. Mengembangkan apa? Ya teknologi pembelajaran. Apa itu teknologi pembelajaran? Ya segala macam pendekatan penggunaan teori, ilmu, teknik, alat
media, apapun yang memudahkan orang yang belajar. Jadi sebenarnya yang digarap apa? Memudahkan orang yang belajar gitu. Siapa yang belajar? Yang belajar orang itu menurut teorinya manusia sejak lahir sampai mati ya belajar. Nah, di situ kita ketahuan, oh bukan sekolah saja, bukan pendidikan tinggi saja, bukan. Jadi yang ditekuni oleh PTP adalah memfasilitasi orang yang belajar, dan itu harapan yang sangat jelas. Kita apakah tidak bersinggungan dengan pendidik? Tidak. Menpan dan BKN sudah mengaturnya, antar jabatan fungsional tidak ada yang beririsan terlalu banyak. Kalau irisan sedikit itu namanya disuruh kolaborasi. Jadi tidak mengapa. Bidang garapan yang namanya teknologi pembelajaran bagian dari teknologi pendidikan. Jadi kalau ada yang sekolahnya teknologi pendidikan cocok di sini, tetapi apakah lulus teknologi pendidikan hanya menjadi PTP? Tentu tidak. Sama dengan sarjana hukum, tidak hanya jadi hakim, bisa jadi jaksa, pengacara, dan lain-lain. Jadi sekolahnya ada jurusan teknologi pendidikan, itu yang utama. Di Indonesia ini sudah lahir dari tahun 70-an, S1, S2, S3. Tapi apakah ada sekolah yang lain? Ada yang background-nya komunikasi, media, belajarnya, kuliahnya di situ, boleh jadi PTP. Nanti Mbak Nanda akan jelaskan. Background apa lagi? Masih ada yang lain. Terus apakah ada organisasi profesinya? Ada juga. Kita punya APTPI sudah dibentuk dan berdiri dan sedang tumbuh. Gitu. Apakah ada kode etik? Tentu, semua profesi punya etika profesi. Apakah sudah diakui pemerintah secara resmi? Ya jelas, sudah diatur oleh Permenpan, Peraturan BKN, dan lain-lain. Kita adalah jabatan fungsional ke-112 di Indonesia, dan sekarang sudah ada 200 lebih jabatan fungsional. Terakhir akan lahir beberapa puluh lagi jabatan fungsional, mungkin lebih dari 200 CF yang ada di Indonesia. Nah, syarat untuk menjadi profesi berarti sudah dipenuhi. Jadi PTP adalah profesi yang mudah-mudahan nanti sejajar dengan profesi yang lain yang sudah lebih lama, lebih lahir, seperti guru, dosen, peneliti, BI, dan lain-lain. Lanjut. Mas Fikri, dilanjutkan, next slide. Next slide. Ya, PTP lahir dengan Permenpan tahun 2009, disempurnakan dengan Permenpan 28 2017 sehingga jenjangnya lengkap 4 dan instansi pembinanya Kemendikbud dan secara teknis di Pusdatin, dulu Pustekom, karena yang memulai di Pustekom, lalu terbuka untuk kementerian lain dan lembaga lain, Pemda, untuk mengangkat PTP. Apa betul terbuka? Ya, kita buktikan saja. Kalau di sana ada yang memerlukan, bisa mengangkat, terutama di lembaga atau kantor diklat atau yang ngurusi pembelajaran, yang meningkatkan kompetensi orang. Dalam aturannya Menpan, dia masuk dalam rumpun pendidikan. Lanjut. Ya, saya akan cepat saja, nanti waktu kita manfaatkan untuk diskusi. Lalu apa tugas PTP itu? Tugasnya sudah ditulis oleh Menpan, yaitu punya tanggung jawab wewenang untuk melakukan yang namanya pengembangan teknologi pembelajaran. Nah, pengembangan itu ada prosesnya. Teman-teman menghafalnya ADI, sebenarnya enggak ADI banget, ADI itu teori, tetapi kami bagi menjadi 6. Analisis pengkajian, yang 1, perancangan, 2, produksi, 3, implementasi, pengendalian, itu sebenarnya 1 kesatuan, ya, 4, 5, dan 6, evaluasi. Apa yang dievaluasi? Model-model pembelajaran. Sekarang ini lagi model pembelajaran jarak jauh, itu garapan teman-teman. Terus teknologi pembelajaran itu apa? Teknologi pembelajaran adalah studi dan etika praktek untuk memfasilitasi orang yang belajar. Dia menggunakan berbagai macam hard maupun soft, teori maupun alat. Bukan hanya teknologi itu alat, ya. Teknologi itu bisa ada teori softnya yang penting. Semua
untuk mengatasi masalah pembelajaran. Kalau di luar negeri namanya instructional designer. Instructional designer tugasnya facilitating learner, memfasilitasi orang yang belajar dari lahir sampai mati tadi dengan memberikan prinsip, yaitu memudahkan orang yang belajar. Meskipun sudah ada guru, sudah ada pendidik, ada yang ngajari, tapi ternyata belajar itu menjadi enterprises, menjadi industri, menjadi rumit, seperti di rumah sakit. Kalau ada orang sakit, seorang dokter ahli bedah tidak bekerja sendiri. Dia punya mitra kerja yang hebat, Pranata Ronsen memastikan di mana yang harus dibedah, ahli anestesi memastikan kalau dibedah tidak sakit atau tidak mengganggu yang lain dengan anestesinya, apoteker meramu obat yang diperlukan oleh dokter, perawat merawat setelah pasca bedah, dan seterusnya. Ada profesi lain yang berkolaborasi. Abad 21 adalah abad kolaborasi. Kalau WI, dosen, guru tidak mau ada kolaborator, tinggalkan profesi itu. Lanjut. Nah, bidang garapan PTP tadi saya bilang dia harus tahu soft teori belajar atau prinsip-prinsip pembelajaran, dan harus menguasai hardnya media teknologi. Jadi mengembangkan model pembelajaran untuk semua jenjang jenis jalur pendidikan, luar sekolah, dalam sekolah, atau PAUD atau diklat dan seterusnya, itu tentu membutuhkan wawasan yang kuat tentang penggunaan media, tentang penggunaan teknologi. Jadi saya mencoba membuat rumusan, belum pas benar nih, kurang memadai sebenarnya. Pahami teorinya, kenali teknologinya, dan kuasai integrasi penerapannya. Learner sukses. Ujungnya harus student well-being. Student well-being adalah orang yang belajar itu sehat, sejahtera, berprestasi, gemar belajar, optimis untuk mencapai cita-citanya, dia tahu caranya, learn how to learn dia kuasai, dan tool-nya dia kuasai, maka dia orang yang sukses dalam hidupnya. Itulah student well-being yang sekarang lagi diintroduksi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, mudah-mudahan juga membuat diikuti oleh teacher leader, teacher lecture, WI itu juga WI yang well-being. Kepala diklat atau kepala sekolah, rektor yang well-being juga. Dunia ini perlu PJJ, terbukti dengan pandemi ini, dan model-model pembelajaran yang berbasis TIK, yang memanfaatkan any kind of technology yang sekarang ini tersedia dan ada di tangan kita. Gadget. Tapi untuk bisa memanfaatkan itu semua, PTP harus punya imajinasi. Orang yang belajar itu sampai bisa apa, pakai apa, harus punya imajinasi. Dia memikirkan, lalu menemukan, dan kemudian konsentrasi untuk mengembangkan model pembelajaran yang bisa mengoptimalkan orang yang belajar. Dan PTP harus punya determinasi. Dia harus punya determinan yang kuat bahwa saya harus memudahkan orang yang belajar. Belajar harus efektif, efisien. Saya akan bikin begini. Bersama-sama dengan kolaboratornya, yaitu dosen, guru, dan lain-lain. Dan ujungnya adalah menghadapi semua itu, kita harapkan ada inovasi yang dihasilkan oleh PTP untuk mengatasi permasalahan yang namanya pembelajaran. Lanjut. Bapak Ibu di berbagai kementerian yang seperti ini, kami hanya melanjutkan apa yang menjadi kebijakan di Menpan. Kemarin ada surat edaran terbaru, penyetaraan diperpanjang sampai Desember. Nanti teknisnya bagaimana PTP sampai kapan? Teman-teman bisa penyetaraan PTP, karena meskipun diperpanjang sampai 30 Desember, kemarin sore malam saya telepon di Menpan, ya mohon ada percepatan. Jadi ini ironi ya, diperpanjang sampai Desember, tapi ayo cepet-cepet, gitu kira-kira begitu pesannya. Dan itu sudah diketahui oleh pengadilan.
organisasi. Jadi penyetaraan harus dimanfaatkan, teman-teman tinggal pelajari. Kalau mau jadi PTP, penyetaraan PTP, apa syaratnya? Ya ada, tugas dan jabatannya selama ini udah ngurusi itu gitu. Kemarin kami dengan teman-teman BKPM sangat clear itu, teman-teman BKPM, saya ini bidang penyelenggaraan program dan evaluasi, saya ini bidang analisis dan perancangan dan seterusnya. Ternyata tugasnya sama ya Pak dengan PTP. Kalau gitu boleh disetarakan? Ya boleh. Seperti itu, mari kita lihat apa yang sudah dikerjakan, apa ya fungsinya di organisasi yang ada. Kalau ada kesesuaian, boleh disetarakan. Kalau nggak sesuai bagaimana? Ya jangan. Kalau nggak sesuai itu ujungnya menghukum orang. Kasihan, dia dicemplungkan menjadi fungsional tertentu, tetapi sebenarnya tidak siap. Nanti malah membuat orang stres, tidak well-being tadi. Jadi menjadi PTP pun harus well-being, artinya sehat, sejahtera, senang, tidak stres. Ya. Well-being itu tidak stres, itu penting. Jadi jangan nanti disetarakan setelah jadi jabatan fungsional tertentu, bingung ke sana kemari, nanya, saya boleh pindah nggak? Saya boleh masuk jabatan yang lain nggak? Nah, daripada seperti itu lebih baik dilihat dari awal, karena PTP itu mitranya pendidik, guru WI dosen, maka dicarilah kira-kira di mana ya yang di setiap KL itu ada jabatan-jabatan yang tugasnya beririsan dengan pembelajaran tadi. Jadi yang penting setelah jadi PTP itu, kalaupun background pendidikannya nggak sesuai, sekarang penyetaraan ini SIL boleh aja, kata Menpan, tapi setelah jadi harus learning to be. Ya, apa? To become a good PTP, to become a good analis kebijakan, to become a good analis kepegawaian atau apapun. Itu yang penyetaraan. Yang in passing bagaimana? More or less sama, hanya jalannya yang beda. Kalau in passing itu masih diuji kompetensi sehingga tidak terlalu mengkhawatirkan. Yang mengkhawatirkan adalah penyetaraan ini tidak melalui uji kompetensi. Kalau ada yang ngaku-ngaku sudah sesuai tugasnya, ya bisa masuk karena diberi surat keterangan oleh atasannya, tetapi kasihan setelah di dalam dia harus learning to be. Lanjut. Mas Fikri, ya. Jadi yang harus kita lakukan sejatinya matching ya, ini matching. Ada kebutuhan formasi itu dilihat, oh di tempat saya ada lembaga diklat Pak, oh ya itu sudah sesuai, lalu di mananya lembaga diklat yang mau disetarakan orang eselon 3, eselon 4 apa? Oh ini yang ngurusi pembelajaran, berarti sesuai juga, silahkan. Kalau ada kesesuaian tugas organisasi, tugas orang dan lembaga, tentu di sana ada formasi. Ada yang membutuhkan yaitu peserta diklat dan seterusnya, ada dukungan kebijakan, ada yang memenuhi syarat, silahkan dihitung ABK-nya, analisis beban kerja, dan nanti diajukan ke kami, hasil rekomendasi sampai Menpan, BKN ada dikunci menjadi informasi. Kalau sudah ada informasinya, tinggal mau diisi jalur PNS atau P3K di masa depan itu akan open. Nah, itu pentingnya menghitung informasi, menghitung analisis beban kerja dan sebagainya. Lanjut. Teknisnya Mbak Nanda nanti yang akan menjelaskan lebih jelas. Jadi kalau sudah menjadi PTP, tugas kamilah membinanya sebagai orang per orang maupun secara kelembagaan. Kami sudah menggunakan berbagai macam teknologi yang memudahkan pengelolaan kami untuk uji kompetensi, diklat, perhitungan kredit, dan lain-lain sudah pakai aplikasi-aplikasi sehingga kita mengarah ke paperless. Jadi pak kita sudah buka elektronik, memang tinggal pakai aplikasi-aplikasi yang berbasis TIK. Karena itu kami berbangga menyebut di sini, kami tahun kemarin mendapatkan penghargaan dari Menpan sebagai instansi pembina teknis yang ya dihargai gitu ya dapat penghargaan.
Dan untuk kemampuan atau kompetensi teman-teman sebagai profesional, kita bina melalui berbagai saluran, jurnal, acara seminar, simposium, dan banyak saluran yang rata-rata menggunakan teknologi digital untuk lanjut. Nah, karena perkembangan dunia ini terlalu cepat, berubah cepat teknologi, maka kalau jadi PTP syaratnya harus mau menjadi lifelong learner, pembelajar sepanjang hayat. Dan di dunia ini orang yang namanya belajar itu tidak pernah ada habisnya, dan kita bisa belajar dengan mudah sekarang. Ada keterampilan-keterampilan yang open, MOOCs, Massive Open Online Courses, kontennya bebas, kita bisa kalau mau ijazahnya, sertifikatnya baru bayar. Kalau ikut di LinkedIn Learning, Galinda.com dan lain-lain di LinkedIn itu, atau kalau kita masuk ke University of the People mau belajar ilmu komputer gratisan, itu full free, tuition free, atau edX atau micro learning master yang macam-macam, micro learning, Milea atau istilahnya nano degree sekarang itu banyak, bisa mulai ditiru. Kalau sekarang kita akan membuka namanya bit size learning itu dalam bentuk kuliah sepotong yang nanti bisa dihargai kalau mau masuk jenjang gelar yang sepotong-sepotong itu mengurangi angka kredit atau RPL. Nah, di samping itu ternyata Google segala macam teknologi yang berkembang menjadi tools ini dalam pembelajaran sekarang ini nyata punya kontribusi. Karena itu kita kalau di dunia pendidikan harus dimanfaatkan, tinggal pilih gitu. Atau mengcustom, membuat sendiri atau memodifikasi atau apa, itu caranya serahkan ke kita masing-masing. Kerja jarak jauh dalam kondisi work from home ini bisa pakai Slack, Microsoft Teams, tetap nulis misalnya naskah akademik bersama-sama 5 orang, tapi satu di Bekasi, satu di Tangerang, di Tangsel, bisa pakai Slack itu real time, nulis, tambahi, tambah, tulis dari jauh bareng selesai. Misalnya itu satu contoh aja, padahal banyak lagi yang bisa dilakukan dengan tools yang sekarang terbukti dipakai di saat pandemi COVID. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita lebih banyak bertanya jawab mungkin supaya lebih jelas lagi, dan saya sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kesediaan teman-teman mengikuti acara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Purwanto atas penjelasannya. Kami persilahkan untuk para peserta jika ada yang mau ditanyakan, atau sambil menunggu pertanyaan dari para peserta melalui panelis, bisa saya tambahkan sedikit ya Pak Pur ya. Tadi Pak Pur ada menyampaikan tentang beberapa cara menjadi pejabat fungsional PTP, antara lain yaitu dengan proses perpindahan jabatan, impasing, kemudian penyetaraan, dan juga melalui pengangkatan pertama. Untuk yang impasing, PTP juga mendukung program dari Kemenpan RP, pemerintah dalam hal ini, untuk menyelenggarakan proses penyetaraan atau penyesuaian atau impasing yang diawali dengan proses uji kompetensi. Uji kompetensi jabatan fungsional PTP ini juga dilakukan secara daring, di mana nanti pegawai Bapak Ibu yang berminat untuk disesuaikan dalam jabatan fungsional PTP ini bisa mengakses website kami untuk uji kompetensi, mulai dari melakukan registrasi akun, kemudian mengupload berkas-berkas yang dipersyaratkan sebagaimana yang ada di Permenpan 42 tahun 2018. Kemudian juga nanti bisa kami lakukan seleksi administrasinya. Setelah itu nanti kami
akan melakukan pengumuman hasil seleksi administrasi, baru nanti orang yang diumumkan atau pegawai yang diumumkan lulus administrasi baru bisa ikut pada hari yang ditentukan uji kompetensi pada setiap jenjangnya. Jadi mohon pada saat melakukan pendaftaran, golongan dan berkas FK-nya saling berkesesuaian sehingga kami dalam menentukan jenjang yang akan diuji kompetensinya nanti tidak ada kesalahan. Nanti pada hari yang ditentukan untuk uji kompetensi, Bapak Ibu silakan untuk yang ikut lulus administrasi silakan untuk melakukan uji kompetensi secara online dengan waktu yang sudah kami tentukan baik jam dan tanggalnya. Setelah nanti lulus uji kompetensi jabatan fungsional PTP, nanti ada surat pernyataan keterangan lulus yang dikeluarkan oleh kami, oleh Pusdatin, dan kemudian silakan diproses untuk penyesuaian atau impasingnya gitu, untuk proses impasing. Mbak Nanda? Iya Pak, silakan. Di chat banyak yang nulis itu tolong dibantu. Ya. Ada 200 lebih partisipan hari ini, luar biasa. Ada yang minta paparan, Pak Iman misalnya itu silahkan nanti di copy bisa ya. Ya, paparannya sudah kami unggah di website kami Bapak Ibu. Jadi silahkan nanti untuk mendownloadnya melalui http japfungptp.kemdikbud.go.id. Kemudian untuk proses penyetaraan kepada Bapak Ibu yang belum memiliki usulan, kemarin sudah mengusulkan ke Kemenpan, namun mungkin belum tahu ya Pak ya, jabatan fungsional ini mungkin segera bisa, setelah merasa berkesesuaian bisa menyusulkan ke Kemenpan untuk ada penyetaraan ke jabatan fungsional PTP. Karena kita ya Pak Pur sudah beberapa kali melakukan verifikasi di beberapa kementerian lembaga, di Pusdiklatnya ya Pak khususnya, bahwa ada kebersesuaian antara tugas PTP, tugas jabatan PTP dengan OTK di lingkungan Pusdiklat. Mungkin dari teman-teman kementerian lembaga lain yang begitu juga dengan Balai Diklat ya Pak yang di daerah ya, bisa mungkin untuk bertanya langsung kira-kira contoh pekerjaannya gitu Pak Pur, mungkin nih ada yang bertanya contoh pekerjaan di Diklat tingkat kementerian sama di Balai itu kira-kira ada perbedaannya atau bagaimana Pak? Ya, jadi pertanyaan yang bagus, ada banyak pertanyaan terkait tugas yang ada di posisi-posisi teman-teman beda. Ada ini dari misalnya Balai Diklat Keuangan Manado, itu kan pasti menjalankan juga fungsi implementasi dari Badan Diklat yang ada di Jakarta. Bahkan di Badan Diklat Keuangan, misalnya Mbak Nanda, itu kan banyak sekali pusat diklatnya. Ada Diklat Perpajakan, Pak Damar di situ, ada Pak Anies, Pak Salama, pusat diklat yang ada di Kemenko, ada banyak. Tapi ketika badan diklat di keuangan di daerah, misalnya di Manado, seperti siapa ini namanya ini, Pak Wahyu Adi Setio misalnya, itu kan berarti tidak persis, tapi ada kesesuaian yang menganalisis perlu diklat pegawai ini itu mungkin dari pusat, dari balai atau dari badan diklat. Tapi ketika sudah ada rancang bangunnya, sudah ada modul-modul kontennya diimplementasikan, teman-teman di balai diklat keuangan di daerah itu menjadi tempat implementasi, angka kreditnya banyak dari situ, nanti juga mungkin ikut mengevaluasi. Jadi tugas PTP ini sebenarnya kalau terkait dengan diklat kan ada AKD, itu bisa ikut sesuai jenjangnya. Ketika rancang bangun, diklat pakai online ini kan harus dirancang, LMS-nya apa, kemudian panduan-panduan untuk mengikuti tutorial atau pembelajaran jarak jauh ini dibacanya itu seperti apa, ada streaming kah, ada forum kah, ada chatting, itu seperti apa, dibuat petunjuk panduannya. Itu semua bisa disusun bersama WI, manajer trainingnya, PTP, sehingga kolaborasinya cantik.
ketika membuat pengembangan model. Kalau sudah ada semua diproduksi kontennya, videonya, modulnya, bahan digitalnya, macam-macam. Kalau sudah ada diimplementasikan WI-nya yang membuka kelas maya, difasilitasi oleh semua komponen yang ada dan seterusnya. Gambaran ringkasnya seperti itu, sehingga pekerjaan PTP sebenarnya memang harus dilakukan secara kolaboratif dengan profesi-profesi yang lain. Dimanapun ada lembaga diklat, saya kira pasti cocok. Di situ ada PTP, tinggal baiknya bagaimana cara kerjanya, atasannya memahami, memberi tugas yang benar, PTP-nya bekerja yang benar, berkolaborasi dengan baik dengan seluruh komponen SDM yang ada di diklat, ya disesuaikan aja. Itu kalau di balai diklat mungkin jenjangnya cukup sampai muda atau muda, tapi kalau di pusatnya yang merancang, menganalisis, mengevaluasi program diklatnya ya mungkin sama. Itu Mbak Nanda. Oke Pak, terima kasih. Ini ada pertanyaan Pak dari Ibu Nining Yuda dari P4TK Cianjur. Bagaimana memulai dan memfungsikan tugas urusan antara PTP dan tenaga WI menjadi bermakna tinggi, meaningful? Mohon contoh best practice-nya Bapak. Ya, jadi ini masih di saudara kita ini Mbak Nanda, lingkungan Dikbud, nah yang memang harus sungguh-sungguh beri contoh best practice itu justru kita gitu ya. Diklat guru, meningkatkan guru, apa sih sebenarnya masalahnya? Kalau harus jarak jauh, ya kenapa tidak? Zamannya udah diklat jarak jauh. Nah, diklat jarak jauh, gimana ini? Ya semua harus mau, WI-nya mau, PTP-nya mau. Gimana caranya merancang? Ya ikuti cara merancang belajar jarak jauh itu. Bukan sekedar siap online, ada Vicon, bukan. Ada namanya sistem pembelajaran jarak jauh yang harus di-create, dirancang, didesain dengan cermat. Pakai LMS apa? Diskusi PTP sama WI. WI-nya jangan dipaksa. Kalau dia, wah saya nggak familiar. Ya apa familiarnya? Pakai Moodle, ayo pakai yang lain, bangun sendiri. Itu selalu diskusi antara pimpinan, manager of training, WI-nya, PTP-nya. Nah ini yang belum terjadi adalah kadang-kadang kolaborasi ini tidak smooth karena masih ada yang salah paham, PTP dikira mengambil tugas WI. Tidak, Menpan BKN menjamin tidak ada yang overlap. Kami PTP bukan mengajar, kalaupun menjadi fasilitator untuk teman-teman kita fasilitatif untuk proses pembelajaran online menjadi mentor dan seterusnya. Tapi kami bukan WI. Jadi, kalau soal substansi, subject matter, guru harus bagus matematikanya, WI-nya harus bagus matematikanya, tetapi membelajarkan matematika pakai modul kah, media, video, atau media yang lain, PTP bisa ngasih suggestion. Kalau suggestion dipakai, ya jadi. Tapi kalau saling tidak membutuhkan, kapanpun dokter bedah tadi kalau bilang nggak butuh ahli ronsen, ya ada ahli ronsennya. Kalau nggak butuh apoteker, ya ada apotekernya. Jadi jangan berpikir dikotomi. Saya ingin masing-masing tahu tugasnya. Permenpannya jelas, dipahami supaya tidak salah paham. Jadi teman-teman di Dikbud ini memang hal baru, sulit karena sulit. Ya, makin ribet. Nah, ribet ini harus ada yang menyelesaikan, istilahnya ada suprasistem yang bisa mengendalikan. Kalau tujuan diklat guru adalah teacher well-being, karena siswanya harus student well-being, sejahtera, tidak stres, belajar itu loh ya, harus berprestasi, harus gemar belajar. Indah Indonesia ini kalau anak itu belajar itu seperti itu, maka what they want to be, mereka ingin jadi apa, ingin tubuhnya bagus, sukses dia jadi ini, jadi itu, whatever they want to be. Tapi itu membutuhkan teacher well-being. Sekarang teacher well-being gimana? Diklat aja stres, ikut diklat. Nah, teachernya tidak well-being, kepala sekolahnya juga tidak well-being, ketika ikut diklat, kepala sekolahnya stres juga. Nah, ini sudah tidak
dikembangkan model-model pembelajaran baru, dan saya yakin inilah yang sekarang diharapkan oleh pimpinan di Kementerian Kemendikbud ya, kalau yang duduk BPKS sedang berjibaku mengembangkan model pelatihan kepala sekolah yang bisa mewujudkan semua itu tadi. Nah, P4TK silahkan, kalau nggak bisa sendiri ya nggak tahu caranya, cari ahlinya atau ajak siapapun yang bisa, nanti transfer knowledge-nya dan seterusnya. Tapi kalau tidak mau kerjasama, wassalam. Oke Pak, kata kuncinya jadi kolaborasi ya Pak dengan stakeholder. Oke Pak, selanjutnya ini ada Bapak Abdullah sudah raise hand. Kami persilahkan kepada Bapak Abdullah untuk bisa bertanya langsung, berkomunikasi dengan Bapak Dr. Purwanto. Aktifkan mic-nya Pak. Ya, Mas Fisika dibantu. Oke, silakan Pak. Halo, assalamualaikum Pak Purwanto. Waalaikumsalam. Sehat Pak, mudah-mudahan kita semua sehat. Kangen ya. Pak Nandan, terima kasih ya sudah bantu menghubungkan. Pak Pur, saya tercatat sebagai JF PTP ahli utama ya. Ya, saya juga baru mengenal, bukan baru mengenal. Namanya jabatan fungsional itu saya sudah lama mengenal. Ketika saya menjadi Direktur GTK PAUD dan Dikmas. Karena sejatinya saya ikut membina jabatan fungsional, ada pamong belajar, ada penilai, ada guru TK, ada pengawas ya. Tapi baru tahu persis setelah masuk menjadi PTP ini, ternyata tidak segampang yang saya bayangkan. Jadi kalau selama ini seperti pamong belajar, penilai, pengawas itu banyak hambatan mungkin ya. Pertama memang kurang itu tidak sebagai love learning learner gitu. Itu sehingga saya sendiri ketika pertama kali diminta mengisi SKP harus tanya sana sini. Misal ada pembelajaran kompleks ya. Apa pembelajaran kompleks? Berarti kalau ada kompleks ada yang nggak kompleks gitu ya. Sehingga saya memang harus tanya-tanya, mempelajari sendiri. Oh, saya baru ingat, memang namanya teknologi pembelajaran kan bagian daripada teknologi pendidikan. Artinya itu merupakan apapun yang memudahkan bagi peserta didik untuk belajar. Kan bayangan kita kalau sudah teknologi pendidikan kan bagaimana menggunakan aplikasi, itu tidak seperti itu. Sehingga saya akhirnya, ternyata apa yang saya kerjakan selama ini ya itulah sudah merupakan teknologi pembelajaran. Nah, sehingga Pak Pur, barangkali ini saran, ada semacam ini mungkin ya, ini kan saya sendiri baru mengerti. Mungkin ada semacam kamus istilah atau semacam definisi operasional. Misal saja nih, yang dimaksud dengan pembelajaran kompleks itu apa sih itu ya? Bapak asosiasinya kan macam-macam Pak. Banyak orang katakan kalau di rumah saya yang namanya kompleks ya, ada kompleks kan macam-macam Pak. Mungkin perlu apa kira-kira yang sekiranya belum familiar ya untuk memudahkan. Ternyata begitu dijelaskan oleh Pak Pur tidak seperti yang kita nanti kita akan mengembangkan penggunaan teknologi yang canggih-canggih itu ya itu boleh bagus tuh ya. Tapi bagi orang tertentu mungkin itu akan menjadi hambatan itu Pak Pur. Ya. Itu satu. Yang kedua, ketika saya mengisi SKP rancangan SKP itu ya, kan di situ sudah dipatok itu ya. Kalau ahli utama ini, madya ini, nggak bisa katakanlah kita sendiri gitu ya. Pokoknya sudah sesuai yang sudah digariskan itu, kita diminta memilih. Soal apakah akan memilih 18 SKS ya, kredit lah ya, angka kredit itu, apakah mau ambil 2, 3, itu kan risiko kita. Tapi setelah saya renungkan, mungkin tidak mungkin cukup satu saja. Satu tapi itu hasilnya satu, memang betul satu itu ya, setiap bulan itu. Tapi dalam 1 tahun itu mungkin bisa 1, bisa 2. Tapi itu merupakan jenis pekerjaan yang runut mulai awal sampai akhir. Misalnya begini, saya akan mengembangkan tentang
pelatihan bagi guru PAUD berbasis IT atau berbasis daring. Nah, mulai bulan Januari sampai Desember, misalnya saya harus mengumpulkan bahan, mempelajari bahan, membuat desain, sehingga mulai Januari sampai Desember itu satu itu runtutan itu. Nah, kalau saya perhatikan kemarin itu tidak yang tersaji itu. Kesan saya saya tidak tahu apakah saya salah melihat dari macam-macam. Pak, saya potong Pak, itu ADI itu runut Pak. Jadi kalau ada yang mengatakan PTP tidak runut, itu tidak melalui ADI pasti. Jadi mohon maaf Pak, saya ini serius kalau kita dianggap tidak runut, itu yang menganggap itu yang mohon memahami apa yang tertulis gitu. Karena memang sudah ditulis sangat runut itu Pak. Karena Pak, saya lihat begitu misalnya menyusun rancangan. Silakan, tapi saya mengingatkan bahwa ADI itu adalah runutan siklus yang sudah sangat runut. Oke, tidak dari A, dari mengevaluasi yang ada itu siklus menjadi runut juga. Jadi mohon maaf kalau Bapak merasakan, mari kita nanti tunjukkan bahwa runutan itu jelas Pak. Semua pekerjaan itu dari sebelum ada modul Pak, itu ada rancang bangunnya, ada garis besar isi modul. Sebelum mengapa ada modul itu dibuat rancangannya, analisisnya merekomendasikan itu. Kenapa rekomendasi itu? Evaluasi di lapangan orang lemah kompetensinya di situ. Mengapa evaluasi di situ? Karena pelaksanaan sebelumnya tidak ada ini. Itu runut itu Pak. Ya, saya melihat itu memang sudah mulai dari rancangan sampai mengembangkan. Terakhir itu ada semacam evaluasi, monitoring kalau tidak salah. Saya lihat itu. Tapi di tengah-tengah itu sepertinya, tapi nanti saya akan saya kerjakannya kan tidak seorangan Pak. Ini membutuhkan tim. Kalau merancang sekolah terbuka misalnya Pak, SMA terbuka harus dirancang, SMK terbuka dirancang. Kan ada utama, madya, pertama, muda yang ikut di dalamnya ya. Kalau yang pertama ya bikin modul aja cukup dia karena sesuai dengan tugasnya. Tapi yang memikirkan makro modelnya, yang kompleks tadi adalah sistem pembelajarannya Pak. Bayangkan model pembelajaran di sekolah terbuka itu kan modelnya kompleks. Di dalamnya ada meso model, namanya tutorial model sendiri. Di dalam lagi ada mikro, seorang pengajar, dosen, guru atau WI mengajarkan ini harus punya model pembelajaran. Itu yang dimaksud dengan model pembelajaran, ada mikro, meso, makronya Pak. Jadi kalau Bapak ingin tahu, kita bisa nanti secara spesifik kita kumpulkan teman-teman, kita jelaskan supaya tidak membaca yang tertulis itu tidak salah gitu Pak Abdullah. Karena memang yang tertulis itu generik ngikuti Menpan Pak. Menpan bahasanya minta yang generik. Kalau dibilang modelnya kompleks, pakai apa Pak? MOOCs. Ya MOOCs ya kalau musimnya MOOCs, kalau nanti MOOCs ganti. Nah gitu loh Pak. Oke, Pak Abdullah. Mungkin sudah terjawab ya Pak secara umum. Nanti kita bisa berdiskusi atau saksikan channel YouTube kami. Nanti akan ada pembinaan secara berbagai kanal. Ya, oke Pak. Terima kasih. Selanjutnya Pak Pur ada Bapak Wahyu dari BKD Manado Kementerian Keuangan. BKD Manado, Badan Diklat Keuangan dari Manado Pak. Bapak Wahyu, kami persilakan Pak Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Wahyu tadi banyak bertanya via chat Pak, karena saking banyak dan sangat substantif, jadi kami persilahkan untuk bertanya langsung. Silakan Pak Wahyu. Terima kasih atas kesempatannya. Tapi tadi sudah dijawab sih, sudah terjawab pas Bapaknya menyampaikan tadi sudah terjawab sih, sudah di situ sudah terjawab kok. Jelas ya Pak. Saya boleh tanya kalau gitu. Ada yang sesuai nggak di Balai Diklat Manado dengan PTP Pak? Kami kemarin dapat angka yang spektakuler dari BPK bahwa di badan ini membutuhkan PTP lumayan banyak. Saya ingin bukti apakah betul sampai di balai di daerah juga sesuai Pak. PTP ini menurut Bapak cocok untuk teman-teman yang mengelola diklat di sana apa tidak? Gimana Pak? Kalau menurut saya sih cocok Pak, karena kan di Balai Diklat itu kan ada bagian evaluasi juga ada. Kita juga membuat laporan, juga membuat panduan penyelenggaraan. Ada ya. Terus kita juga membuat knowledge capture juga ada.
membuat apa ya, kayak semacam video pembelajaran gitu juga. Oke. Dan Pak, bagi saya Jadi aman ya Pak? luar biasa. Nanti tinggal mohon dihitung ya Pak. Kalau iya ada berapa yang dibutuhkan di Balai Diklat Bapak, itu kami nanti pengen mendapatkan tadi informasi supaya Menpan dan BKN tahu bahwa di Kementerian Keuangan memang minta ada banyak PTP ratusan itu Pak ke kami. Nanti kami akan rekomendasikan, setuju. Iya. Kalau pimpinan Dikbud sudah merekomendasikan, teruskan ke Menpan BKN, tinggal realisasi pengisiannya mau jalur penyetaraan, asing atau pengangkatan dari CPNS, bahkan nanti ke depan P3K. Itu Pak. Ya Pak. Ya. Sudah ya Pak Wahyu, terima kasih Pak Wahyu. Ini saya bacakan sebentar Pak, ada pertanyaan melalui channel YouTube kita tentang jadwal uji kompetensi gelombang berikutnya dari Pusbin Diklat LIPI. Boleh saya jawab langsung ya Pak Pur? Mungkin kita akan ada 2 gelombang uji kompetensi lagi, yaitu gelombang 13 dan 14. Gelombang 13 rencananya akan diselenggarakan di bulan Agustus, dan nanti gelombang 14 diselenggarakan di bulan Oktober, mengingat ketentuan dalam Permenpan 42 menyatakan 6 bulan sebelum batas akhir April 2021 adalah batas maksimal penyelenggaraan uji kompetensi. Harapannya bagi Bapak Ibu atau pegawainya yang belum pernah ikut uji kompetensi jabatan fungsional PTP dipersilakan untuk ikut di gelombang 13, yaitu di bulan Agustus, sehingga apabila nanti di gelombang 13 tidak lulus masih bisa ikut di gelombang ke-14, karena memang ada kesempatan kali kedua untuk mengulang jika di gelombang sebelumnya tidak lulus. Kemudian Pak Pur, ini ada pertanyaan dari sebentar saya cek, dari Hilman Syah, Bapak Iman Hilman Syah, Kemenq. Pertanyaannya adalah kemampuan apa saja yang harus dimiliki oleh seorang PTP, dan apakah PTP harus selalu berkaitan dengan teknologi informasi, Pak? Tolong dijelaskan, berarti intinya perlu ada pemahaman tentang arti kata teknologi dalam judul, dalam apa tuh Pak namanya, nama jabatan fungsional PTP ini. Silakan Pak Pur. Ya, makasih Mbak Nanda, Pak Iman. Tapi sebelum Pak Iman, saya menguatkan tadi jawaban Mbak Nanda untuk LIPI ya. Teman-teman Ujikom itu 2 kali diberi kesempatan. Lalu apa sih yang diujikan? Ya kemampuan tadi. Kemampuan mengenai analisis TNA kalau untuk yang di Diklat, atau analisis mau membuat pembelajaran dan seterusnya, itu hanya mungkin juga perancangan, kemudian ada produksi sesuai levelnya, ada pertanyaan-pertanyaan seputar pekerjaan, menganalisis sampai evaluasi. Kalau teman-teman yang sudah berkecimpung di lembaga Diklat pasti paham. Teman-teman yang biasa mengembangkan model-model online pembelajaran pasti tahu. Yang biasa merumuskan bagaimana sebuah pembelajaran harus dimulai dari persiapan, pelaksanaannya harus dievaluasi, pasti tahu. Nah, belajar ini dalam konteks PTP ini sebenarnya luas sekali. Mengedukasi masyarakat, itu juga pembelajaran. Sebenarnya kurikulumnya tidak terbatas hanya pada persekolahan atau pendidikan tinggi atau yang formal. Pak Iman dari Kemenq, teknologi pembelajaran itu memang berkembang. Jadi kalau kita studi di bidang teknologi pembelajaran, kita ketemulah, atau bukan hanya pembelajaran, tentang pendidikan, teman-teman yang bukan Kemdikbud juga tahu ada ranah kognitif, afektif, psikomotor, atau ranah kognitifnya belum pun hafal teman-teman itu. Di Menpan pun kalau menilai faktor evaluation system membobot kompetensi itu pakai teorinya belum. Teori belajar seperti itu adalah teknologi pembelajaran. Belajar harus ditetapkan tujuannya. Goal oriented itu teknologi pembelajaran. Ulangi ya, belum itu teknologi pembelajaran. Kok bisa disebut teknologi pembelajaran?
teknologi pembelajaran adalah studi yang sifatnya soft, yaitu teori-teori tentang belajar itu ternyata kondisinya begini-begini, dan itu ada teori-teori behaviorism, yang terakhir ada namanya connectivism. Itu namanya teori bagian dari teknologi pembelajaran yang lunak. Tapi karena teknologi pembelajaran itu juga memanfaatkan kemajuan teori-teori terbaru seperti connectivism, kalau belajar itu sekarang kalau terkoneksi kepada sumber belajar, terkoneksi kepada guru maya, berarti alat yang dipakai untuk koneksi itu teknologi juga harus diketahui, bukan dikuasai sampai detail, tetapi paham tentang manfaatnya, tahu memanfaatkannya, itu cukup. Saya pun sebenarnya boleh dibilang menurut anak saya gaptek banget, tapi saya belajar bisa memanfaatkan apapun yang kira-kira bisa memudahkan orang yang belajar. Jadi teknologi ansih nggak benar juga bahwa yang jago di ITB ini pasti yang menguasai teknologi, tidak juga. Atau dibalik, yang tahu pendidikan banget, tidak juga. Jadi bagi saya yang cocok di dalam jabatan ini kalau kerjaannya, tadi contohnya teman-teman yang ngulik atau berkecimpung di dunia kediklatan, itu bagi saya sangat cocok untuk juga kalau untuk belajar lagi kan belajar bisa sepanjang hayat, asal willing to learn bisa. Itu Mbak Nanda. Ya, oke Pak. Selanjutnya Pak, ini sudah ada pertanyaan lagi dari Kementerian Keuangan lagi nih Pak, mengenai kualifikasi pendidikan yang disetujui untuk untuk PTP karena di instansi kebanyakan pendidikan keuangan dan lain-lain, tapi sudah melakukan tugas PTP sejak awal. Apakah bisa Pak melalui impasing? Ya, Mbak Nanda udah tahu jawabannya. Impasing atau penyetaraan ini kan sebenarnya semacam kemudahan untuk teman-teman kebijakannya Menpan BKN itu kemarin dengan surat keterangan bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan tugas bisa disetarakan kan gitu. Cuma ada klausul juga yang mungkin harus diperhatikan bagi PNS yang masih muda, kalau ingin berkarir yang panjang dan seterusnya, ditulis di sana bahwa harus menyesuaikan pendidikannya, mungkin harus sekolah lagi, S2, S3-nya yang bidangnya bisa pilih, yang mau mendalami media komunikasi boleh, teknologi informasi dengan turunannya boleh, ilmu komputer, lain-lain, kemudian pendidikan dengan segala jenisnya ya, yang dulu belajar di IKIP gitu ya, ilmu pendidikan bidang apapun itu boleh. Jadi jangan khawatir kalau teman-teman sudah menjalankan tugas itu sudah memenuhi syarat, kalau disetarakan menjadi BTP, tinggal ketika menjadi BTP learning to be tadi, ambil kursus-kursus, syukur sekolah lagi, kan sejatinya kalau mau jadi BTP utama di konsep awal kami itu harus S3, kami tidak mau kalah dengan jabatan lain, analis kebijakan baru masuk saja minimal S2, dosen itu nggak bisa lektor kepala atau golongan 4A kalau nggak S3, itu keinginan-keinginan yang terkait dengan ingin berkualitas, bermutu, tapi ya kami tidak bisa. Bagi yang bisa belajar mandiri, sebenarnya era sekarang tidak kalah juga. Google itu orang bisa jadi level manager tanpa ijazah sarjana. Ke depan kalau kita tidak mata gelaran, mata titelen itu ya sebenarnya yang penting kompeten. Kompetensi itu sekarang dibuktikan masih dengan ijazah. Kalau ke depan mungkin nggak bisa disetarakan. Caranya gimana? Diuji kompetensinya. Oh, ya kompeten setara S3 expert. Nah, udah diangkat. Itu kan Mbak Nanda? Ya, betul Pak. Selanjutnya nih Pak, ada pertanyaan lagi dari Surip Widodo dari LPMP Sulawesi Tenggara. Apakah bisa kegiatan dilakukan lintas instansi
kami di LPMP sebagai instansi lingkup Ditjen PAUD Dikmas, apakah bisa melakukan kegiatan fasilitasi di instansi lingkup Ditjen Vokasi dan Dikti? Terima kasih. Yang jawab bukan saya, itu harusnya yang nugasi ya. Jadi kalau yang gitu-gitu, kalau memang darurat diperlukan bisa terjadi kan? Ya, ada surat tugasnya, ya jalanin aja kalau saya gitu. Tapi itu sebenarnya salah pengoptimalan tenaga dan sebagainya. Enggak masalah, di dunia ini sering sebuah lembaga yang kekurangan tenaga minta tolong, ada kerjasamanya, ada surat tugasnya, bisa nggak ditolongin. Ya, kan? Ya, mungkin bisa diawali dengan bisnis proses di lingkup kementerian dulu gitu ya Pak, hubungan kerja antara LPMP dengan Ditjen Vokasinya seperti apa, sehingga nanti apa yang disampaikan Pak Pur untuk surat tugas dan penugasannya bisa dilakukan. Mungkin begitu Pak Surip Widodo. Selanjutnya ada pertanyaan dari Beni Setiawan, Pak. Bagaimana mekanisme pengalihan jabatan dari struktural ke JFPTP? Dari mana ini beliau? Beliau, sebentar saya cek ke panelis Pak, yang Beni Setiawan ini dari, sebentar. Ya kan gampang jawabannya Mbak Nanda, baca Permen tentang penyetaraan Permen nomor 38 tahun 2019 gitu ya. Ya betul Pak. Pasalnya jelas di situ. Ini dari ISDM Pak, maaf, dari ISDM. ISDM ya. Ya, jadi kalau Pak Beni Setiawan mau dari struktural ke penyetaraan, ikuti ketentuan Menpan bahwa pada saat sekarang ini penyetaraan itu diperpanjang sampai Desember, tapi diminta segera-segera karena target Kemenpan adalah pengalihan eselon 3-4 ke dalam jabatan fungsional itu ingin segera selesai. Karena itu diberi kemudahan. Begitu ada kesesuaian tugas, misalnya teman-teman di SDM ngurusi diklat, itu yang mau jadi WI, mau jadi PTP, dipersilahkan asal di tugas sebelumnya itu bersesuaian, tidak sesuai 100%, tapi adalah menjalankan sebagian tugas dari jabatan fungsionalnya apa itu bisa disetarakan di situ dengan rumus di Permen 38 2019, angka kreditnya berapa, caranya gimana, pelantikannya dan sebagainya, itu sangat gampang, tidak ada uji kom tidak ada, tapi setelah jadi memang ada kewajiban untuk segera learning to be menjadi fungsional, jangan terlalu asik dengan pekerjaan lamanya, kira-kira begitu. Oke, jadi boleh saya tambahkan sedikit ya Pak Pur tentang penyetaraan, bahwasanya Kemenpan tanggal 10 Juni kemarin baru mengeluarkan surat edaran terkait percepatan penyetaraan. Jadi di surat edaran itu disampaikan bahwa batas akhir untuk pengusulan proses penyetaraan adalah sampai 30 Juni. Sedangkan untuk proses pengangkatan dan pelantikannya dibolehkan sampai 30 Desember. Ya, Juni harus milih kan? Harus apa-apa. Sudah sampai ke Kemenpan Pak, daftarnya mau kemana. Nah, jika tanggal-tanggal tersebut lewat, 30 Juni tersebut lewat, maka tiket melenggang atau tiket tiket kemudahan untuk menjadi fungsional melalui penyetaraan tidak berlaku lagi, sehingga nanti kalau kondisinya kan saat ini memang struktural tidak ada, ke fungsional hanya dengan jalur lain, yaitu perpindahan jabatan dan uji dan impasing. Untuk impasing nanti Bapak Ibu seperti saya sampaikan tadi harus ikut uji kompetensi di bulan Agustus, insya Allah kami buka. Dan untuk untuk perpindahan nanti mulai dari mengumpulkan angka kredit bukti fisik dulu. Nanti setelah ditentukan di jenjang apa angka kreditnya, baru nanti ikut uji kompetensi. Jadi jangan lewatkan kemudahan penyetaraan yang digagas oleh Bapak Presiden dan diatur secara teknis oleh Kemenpan melalui Permenpan 28 tahun 2019. Silahkan diusulkan saja penyetaraannya ke Kemenpan. Kalau misalnya Bapak Ibu masih
membutuhkan penjelasan lebih teknis lagi ya Pak Pur, kita sangat bersedia untuk membantu Bapak Ibu misalnya di dalam grup kecil setiap kementerian atau setiap lembaga kami akan memberikan layanan seperti ini dengan banyak contoh-contoh kasus bagaimana berkarir melalui fungsional PTP. Kemudian Pak Pur menggunakan media seperti sekarang ya. Ya betul. Pak, ini ada dari Universitas Andalas dari Bapak Rafnis. Beliau baru menyimak apakah tahapan ADI dapat dimulai dari evaluasi, begitu Pak? Bisa, wong siklus tadi kan sudah saya jelaskan. Itulah tadi pertanyaannya kan, karena sudah ada mau merancang yang baru, ya, maka dilakukan evaluasi dulu aja yang ya lama. Pak. Oke, jadi bisa ya Pak Rafnis, artinya itu satu siklus, tapi tidak harus dari ADI. Kalau dari barangnya model atau media pembelajaran yang sudah ada bisa dievaluasi, kemudian disempurnakan, dibuat yang baru. Kemudian ini Pak ada dari Kemenperin, Bapak Zohanto, BBKB Kemenperin. Pekerjaan apa saja yang bisa dinilaikan sebagai angka kredit Pak? Ini sepertinya di Kemenperin belum ada PTP Pak, mungkin baru mau tahu tentang PTP ini. Ya, jadi siapa namanya? Menteri? Bapak Zohanto. Ya, Pak Zohanto. Jadi kalau pekerjaannya dikaitkan dengan lembaganya yaitu Badan Diklat, Pusat Diklat, akan sangat jelas bahwa menurut ketentuan LAN sebuah diklat itu memang komponennya harus disiapkan, dipersiapkan, direncanakan dengan baik. Misalnya, kenapa lahir diklat A, diklat B, kenapa diklat itu program peningkatan kompetensi ini itu kan kebutuhan. Dimulai dari ada masalahnya adalah biasanya masalah kinerja, misalnya pegawai apa tidak berkinerja. Kenapa ini? Karena ketidakmampuan, kawannya kurang. Itu kan namanya lack of skill and knowledge, perlu di training. Nah, trainingnya bagaimana? Berapa jam? Apa saja diajarkan? Di situ ada proses menyiapkan dari analisis kebutuhan namanya DNA, rancang bangun, bikin modul produksi namanya. Pekerjaan PTP itu dari analisis, perancangan, produksi. Kalau sudah ada semua lengkap panduan-panduannya, dilaksanakan, implementasi, terus terakhir dievaluasi, dikendalikan di dalam proses implementasinya. Itu adalah pekerjaan secara utuh yang ada di lembaga pendidikan dan pelatihan. Di kampus pun sebenarnya kenapa ada mata kuliah ini, mata kuliah itu. Kalau kita lihat misalnya di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, kenapa ada mata kuliah fisika, kimia lagi, biologi lagi? Karena dia melihat kebutuhan. Sejatinya kalau misalnya andai kata lulusan SMA sudah jago semua itu, barangkali Fakultas Kedokteran langsung ngajari ke ilmu kedokterannya. Tapi karena ingin yakin, semester-semester awal di Fakultas Kedokteran diberikan mata kuliah kimia lagi, biologi lagi itu dalam rangka mematangkan kompetensi karena ada kebutuhan menyamakan input yang masuk di Fakultas Kedokteran. Itu kebutuhan itu kalau di ASN ada terus Pak. Kita pengen ASN bisa ini, bisa itu. Nah, akhirnya lahirlah peningkatan kompetensi ini, kompetensi itu. Peningkatan kompetensi ada yang dimintakan untuk belajar sendiri dan seterusnya Pak ke depan ini. Tapi sekarang kebanyakan ada yang ngajari WI-nya dalam tempat namanya lembaga. Pekerjaan itu semua bisa menjadi angka kredit PTP. Tetapi tidak semua PTP ikut dalam keseluruhan proses tadi. Mungkin karena itu pekerjaan berat, ada satu diklat aja, misalnya baru, ada yang merancang bangun, ada yang menganalisis, itu ada tim yang mungkin piramidanya, ada yang ahli utamanya, ada madjanya, ada mudanya, ada pertama, bagi tugas bekerja dalam sebuah tim.
Oke Pak, ya terima kasih Pak. Ini selanjutnya ada pertanyaan melalui YouTube streaming kita Pak dari Ibu Swasti Darawati dari Lemhanas RI. Bagaimana proses pengangkatan Japfong PTP untuk pengangkatan pertama CPNS? Mbak Nanda itu tahu yang menjawab. Ya, berarti saya yang jawab ya Bapak untuk pertanyaan ini. Jadi Ibu Swati, untuk pengangkatan pertama melalui jalur pengangkatan PTP melalui jalur pengangkatan pertama CPNS, berarti di Lemhanas dipastikan ada formasinya dulu. Formasinya silahkan menghitung kebutuhan formasi, sudah ada kami Permendikbudnya, Ibu bisa mencari Permendikbud nomor 21 tahun nomor 15 tahun 2019 tentang formasi PTP. Nanti Ibu hitung kebutuhan PTP di Lemhanas berapa, kemudian nanti baru diusul. Kami akan memberikan rekomendasi apabila menurut kami setelah lakukan validasi cocok angkanya, maka nanti akan dikeluarkan rekomendasi dan Ibu bisa menyampaikan formasi tersebut ke Kemenpan sehingga Ibu nanti bisa mengadakan CPNS mengadakan PTP melalui pengangkatan pertama. Demikian Ibu. Nanti untuk proses pembimbingan bagaimana menghitung kebutuhan atau formasi, silahkan nanti kita bisa berkomunikasi, kami bisa melakukan pendampingannya. Mungkin demikian Ibu, nanti Ibu mungkin boleh share kontak Lemhanas ke kami, bisa lewat Instagram kami atau nanti kami share di teman-teman panelis akan men-share kontak-kontak yang bisa dihubungi oleh kementerian lain kemana bila membutuhkan pembimbingan dari kami. Selanjutnya saya tambahkan Mbak Nanda. Jadi kalau di saat sekarang ini membuka lowongan CPNS sangat ketat, BKN melihat informasi yang disetujui Menpan. Setelah ada informasi baru bisa mengangkat pengangkatan pertama dari CPNS. Tapi pengangkatan pertama sejatinya tidak harus dari PNS saja sebenarnya nantinya, tapi belum ya. Iya belum Pak, karena ada pandemik ini ya Pak, harusnya rencana tahun ini ya Pak sudah ada P3K. Kemudian Pak, ini ada Bapak Nasruddin dari GTK sudah raise hand. Bantuannya host untuk meng-unmute Bapak Nasruddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nasruddin. Apa kabar Bu Nanda, Pak Pur? Alhamdulillah baik Pak. Senang nih sehat, Bapak. Ya? Sehat. Bapak bertanya Pak. Pak Pur makin seger nih. Pertama, saya sangat bersyukur sekali Allah takdirkan tahun 2020 ini saya menjadi PTP. Baru 3 bulan, ya, baru 3 bulan. Jadi, penyetaraan ya Pak? Ya, penyetaraan. Yang kedua, rasa syukur saya baru saja beberapa saat yang lalu itu kan sudah ada Permendikbud nomor 22 tentang renstranya Kemdikbud. Apa yang saya syukuri di dalam renstranya Kemdikbud itu dengan kebijakan Merdeka Belajar itu kata kunci pembelajaran menjadi hal yang sangat utama. Ya, yang kedua di dalam strategi dari melaksanakan arah kebijakan itu di peningkatan mutu layanan itu poin tentang harus menggunakan teknologi informasi dan komunikasi di dalam proses pembelajaran. Artinya apa Pak Pur? Artinya eksistensi PTP ini ke depan terutama dengan arah kebijakan yang terbaru itu ini luar biasa sangat dibutuhkan. Rasa syukur yang ketiga, dengan Renstra ini, insya Allah di GTK Pak Pur akan ada perubahan struktur organisasi. Walaupun mungkin tidak frontal, tetapi bidang-bidangnya itu salah satunya adalah bidang pembelajaran. Bidang pembelajaran. Nah, alhamdulillah Pak Abdullah masih bergabung. Saya kebetulan diproyeksikan untuk berada di bidang pembelajaran itu, karena nanti
adalah bagaimana melakukan kajian analisis untuk memberikan kompetensi kepada guru. Bukan kami yang mengeksekusinya, tapi kami pada tataran bagaimana mengembangkan itu. Nah, inilah dibutuhkan tenaga PTP di GTK khususnya Pak Pur. Sehingga rasa syukur saya itu akan diimplementasikan. Satu, mungkin karena sangat banyak membutuhkan tenaga PTP, informasi di kami baru ada yang definitif itu awalnya saya dengan Mas Lukman, lalu kemarin waktu yang ujian itu sekitar belasan, yang lulus hanya 2, ya, ada 2 teman kami dari staff, sehingga kami punya pasukan berempat. Oke. Ya, kemudian ini barangkali perlu saran, harus ada komunikasi antara kami sebagai stakeholder dengan Pusdatin sebagai instansi pembina, gitu, supaya nanti kebutuhan ini bisa terpenuhi. Lalu yang ketiga, saya secara pribadi Pak Pur walaupun baru 3 bulan ingin sekali segera menerapkan tugas kami itu. Cuma kami kan harus juga melaksanakan tugas tambahan yang begitu luar biasa padat, sehingga ada satu sisi yang tadi mungkin itu yang dipertanyakan Pak Abdullah, seperti nggak runut gitu loh. Padahal sesungguhnya sudah sangat runut, ya. Misalnya kami di Madya dan di Utama itu hampir sama, cuma beda bidangnya saja. Kalau kami di ilmiahnya, sementara yang di Utama itu di belajar kompleknya. Oleh karena itu Pak Puhur mohon barangkali bagaimana caranya kami yang sudah definitif ini bisa mengembangkan ilmu kami di PTP, terutama yang saya pertanyakan soal diklat fungsional. Diklat fungsional ini kan kami harus diberikan, gitu. Kami tidak bisa bergerilya di bawah tanah ini untuk mencari sendiri, tetap memang harus secara formal, termasuk teman-teman kami yang sudah definitif. Mudah-mudahan nanti tadi Agustus katanya akan dibuka lagi. Saya akan berharap mendorong teman-teman untuk bisa mengisi porsi PTP, karena ini sangat dibutuhkan di sana. Jadi itu barangkali Pak Pur yang saya saat ini sudah mulai mencoba meraba-raba ini, karena memang baru ya jabatan bagi saya, sesuatu yang baru, tapi ini adalah katakan PTP itu adalah harus belajar sepanjang hayat, dan ini memang menjadi tantangan tersendiri untuk depan. Hanya memang kami harus membagi waktu, bagaimana kami tetap melaksanakan tugas pimpinan, tugas tambahan, dan bagaimana kami secara pribadi untuk bisa melaksanakan tugas-tugas institusi kami. Itu saja, terima kasih banyak untuk bisa berkomunikasi langsung. Saya kembalikan kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selalu senang ya kalau dapat pertanyaan dari Pak Nasruddin ya Pak, saya. Iya, alhamdulillah Pak. Sepertinya sudah sangat menyimak ya Pak. Diklat. Oke Pak. Ya Mbak Nanda. Iya. On my list Pak. Ya oke. Ya. Kita akan masukkan schedule-nya, nanti berkomunikasi langsung Pak. Anggarannya segera dialokasikan untuk diklat. Diklat kita itu harap diketahui Pak Nasruddin siap-siap. Diklat kita minimal blended atau bahkan full online, itu yang biasa kita lakukan. Jadi jangan khawatir Pak, kita akan belajar bersama-sama di kelas maya Pak. Nanti teman-teman bisa menggali diklat itu inspirasi untuk menjalankan tugas. Soal yang lulus sedikit, saya minta maaf Pak, memang kami juga ingin tidak menyulitkan teman-teman lulus, tapi setelah di dalam kesulitan kan kasihan. Itu maksudnya baik Pak Nasruddin. Lalu kalau di GTK seperti itu saya sangat lega mendengarnya, karena ada bidang yang akan menangani, dan saya minta teman-teman di situ betul-betul seperti Pak Abdullah tadi bikin satulah model. Itu pekerjaan berat kalau seperti merancang diklat kepala sekolah model baru, kalau di LPPKS itu atau di GTK itu ada tenaga kependidikan yang selama ini kasihan nggak terbina, itu pakai model apa terbinanya dirancang, itu semua PTP ikut, walaupun ada yang ikut seolah-olah sepotong itu karena kewenangan. Hanya pertama ya ikut sepotong, yang muda ikut sepotong. Tapi kalau yang ikut semuanya benar, saya yakin seperti Pak Abdullah, saya harapkan ikuti semuanya dari setiap tahapan. Madya pun begitu. Karena itu saya mohon, cobalah segera bikin inovasi apa di sana, satu aja, itu memerlukan ratusan orang PTP yang bekerja,
saya, mungkin malah minta tolong keluar, kami diajak juga nggak keberatan. Saya sedang membantu Prof. Nunu merancang model diklat baru di LPPKS. Itu sebenarnya saya bukan kemauan saya diminta, diizinkan oleh Kabupaten, ditugasi, walaupun tidak pergi ke sana, saya bantu bagaimana menciptakan nanti insya Allah ya, saya juga nggak tahu banget prinsipal well-being yang bisa menyentuh teacher well-being, yang siswa yang well-being, yang sejahtera, senang, gemar belajar, tahu apa yang harus dipelajari, bagaimana cara belajar, optimis, menatap masa depannya, dia sehat, sejahtera, dan seterusnya itu. Itulah PR-nya kementerian kita, Pak. Karena itu saya mohon Pak Abdullah, Pak Nasruddin, jangan mata angka krediten, jangan mata pengen ngumpulin angka-angka saja. Buatlah sesuatu yang dengan sesuatu itu saya yakin teman-teman akan kebanjiran angka kredit. Itu Pak Nasruddin, mohon maaf kalau ngomongnya Purwanto seperti ini. Makasih Pak, makasih. Ini nasihat sesepuh ini Pak ya buat kami. Iya. Terima kasih Pak Nasruddin. Iya. Pak Nanda. Ini kemudian ada dari Balai Diklat Kemenak Padang, Pak. Bagaimana perhitungan angka kredit JFVTP? Mungkin bisa saya info ya Pak Pur. Untuk proses penghitungan angka kredit kami sudah melakukannya secara online, yaitu nanti ada website kami di Dupak JFVTP. Nanti kalau sudah ada PTP di sana, maka silahkan Bapak Ibu untuk mengajukan akun ke kami. Nanti kami buatkan akunnya, dan untuk satuan hasil dan jumlah angka kreditnya bisa dicek melalui Permenpan nomor 28 tahun 2017. Di lampiran satunya di sana jelas diatur bagaimana perolehan angka kreditnya. Terus kemudian betul. Iya, silakan Pak. Kita pindah dulu yang dari Balai Diklat Kemenak. Ya, Bapak Ibu Rifana. Oh, Ibu Rifana. Ibu, sebenarnya di dalam penghitungan angka kredit kita itu sudah ada Permenpannya, sudah ada juknisnya, bahkan yang sangat teknis kayak apa bentuk bukti fisik. Misalnya kasih contoh saya, seorang PTP melakukan kegiatan apa yang semua jenjang bisa itu, melakukan pembimbingan misalnya dalam model pembelajaran online ini, PTP ikut dalam proses implementasinya membuat peserta bisa belajar dengan baik. Itu ada angka kreditnya. Kemudian aktivitas-aktivitas yang lain kami melihat angka kredit yang disetujui atau ditetapkan oleh Menpan itu lumayan pantas gitu ya, tidak terlalu kecil-kecil. Kalau mau lihat angka-angkanya gitu, Bapak Ibu bisa lihat ya, angka kredit kami tidak 0,0 sampai harus susah payah begitu. Memang pekerjaannya itu digabung menjadi pekerjaan satu yang selesai tuntas sehingga angka kreditnya lumayan. Kalau mau dipelajari itu butir-butir kegiatan tiap jenjang itu ada nilainya. Memang ada yang bilang ke saya, Pak, kalau masih pertama muda angkanya kecil-kecil. Kalau sudah madya utama enak banget, angkanya gede-gede. Itu bukan kami yang membuat. Itu ada formulanya Menpan BKN, di mana kinerja sesuai jenjang itu ada bobot nilainya. Memang yang namanya pertama juga tidak dituntut angka kredit yang banyak. Setahun hanya butuh 12,5 angka kredit setahun ya. Lebih syukur, kurang jangan. Nah, 12,5 angka kredit itu kan kalau dibagi 12 bulan sebenarnya dapat angka kredit 1, ada yang 2 dalam setiap bulannya. PTP pertama itu sudah eksis, sudah bertahan. Demikian pula kalau muda
menjadi 25 ya Mbak Nanda per orang per tahunnya. Kalau Madya 37,5, utama 50. Itu adalah angka-angka yang sudah dibuat adil. Kok utama 50 setahun, aku 12,5. Nah, utama itu pekerjaannya misalnya yang penunjang aja, misalnya yang sifatnya menjadi narasumber aja, itu juga semua orang bisa itu 3 angka kredit dalam sebuah seminar. Makanya ya nggak boleh banyak-banyak juga ikut seminar. Di kelebihan kan angka kredit yang dibutuhkan maksimal 20% ya Pak. Persen dari 12,5 berapa? Dari jadi narsum sekali aja sudah dapat 3. Itu sudah berapa persen? Nah itu juga makanya kami harus diperhatikan. Mengingatkan teman-teman jangan mata kreditan, tapi berbuatlah untuk kemajuan Republik ini supaya belajar di semua lini itu benar, semua orang bisa menolong dirinya sendiri, atau istilahnya founding father kita itu self-help. Self-help adalah ciri negara yang sejahtera maju karena tidak ada orang yang perlu dibantu karena semua bisa menolong dirinya sendiri. Oke, ya. Terima kasih Pak Pur. Perlu saya ingatkan sebentar untuk semua peserta dimohon untuk bisa mengisi daftar hadir yang di-share oleh panelis sebentar lagi melalui chat. Tinggal diklik dan diisi. Mohon bantuannya. Nah, selanjutnya Pak Pur, ini ada pertanyaan lagi dari Bu Rifa juga, masih sama. Masih terkait dengan apa harus ada ABK dulu di kantor kami. Baru bisa menjadi PTP. Mungkin kalau untuk jalur pengangkatan melalui pengangkatan pertama. Unitnya anak apa dulu? Itu Pak tadi Balai Diklat Kemenak Padang. Ya, kalau yang berbunyi di kami yang sudah ada di Dikbud itu sudah pernah dibuat peta, tapi juga di Permendikbud yang lama itu sebenarnya kita sudah pernah menyampaikan ke Menpan BKN bahwa semua lembaga diklat di kementerian itu bisa mengangkat PTP. Kalau itu dijadikan dasar untuk penyetaraan, saya kira sudah memang bisa. Tapi kalau untuk in-passing dan lain-lain harus dihitung ulang, kemudian menggunakan ABK dan analisis lapangan kerja dan seterusnya, ketemu formasinya dikirimkan ke BKD, ke Menpan ya. Ke Menpan, maka selanjutnya bisa diisi. Tapi kecuali untuk penyetaraan tidak perlu. Iya. Silakan untuk di Kemenak, di Balai Diklatnya mungkin berproses ke Biro SDM-nya di Jakarta, di Biro SDM Kemenak untuk dilakukan penyetaraan ke dalam jabatan fungsional PTP. Nah, kalau itu tidak butuh formasi dulu Ibu, tidak perlu ada anjab atau formasinya. Silahkan disetarakan tapi dilaporkan ke Biro SDM dan Kemenpannya gitu. Kepada instansi pembina juga. Selanjutnya ini ada dari Bapak Usman Abdi dari sama Kemenak Medan juga terkait dengan penyetaraan dan in-passing uji kompetensi bulan Agustus dan Oktober. Beliau minta kontaknya. Tolong teman-teman panelis dibantu untuk Bapak Usman Abdi nanti dijawab kontak yang bisa dihubungi untuk proses penyetaraan dan uji kompetensi dalam rangka in-passing. Selanjutnya sebentar Bapak saya cek lagi. Satu lagi Nan, yang pertanyaan itu saya kebaca itu tadi Pak Ramnis mengatakan kepatutan itu asas kepatutan itu ajuan ditolak itu ini Pak. Tadi misalnya PTP muda perlu 25 dari Andalas sama 12,5. Sekarang kalau saya sebagai sejawat gitu ya, ada PTP muda ngajuin setahun angka kredit 120, sudah pasti ada yang nggak patut. Kerjaan siapa jangan-jangan diambil ya gitu-gitu. Ini belum melihat sedetil loh Pak. Karena apa? Angka yang dipersyaratkan nggak ditengok. Jadi nggak boleh kalau dalam jabatan ini angka bisa meloncat-loncat pertama, golongannya juga masih muda, kemudian mengerjakan tugas sampai membuat bukti fisik ratusan yang kemudian dia bisa meloncat langsung ke misalnya Madya, kan nggak ada toh Pak itu. Jadi yang gitu-gitu mohon diperhatikan. Jadi
dugaan orang akan kemana-mana. Oh ini jangan-jangan bukan karyanya, diaku-aku, pekerjaannya orang lain, diklaim, dan seterusnya. Itu kalau dari sisi sekilas saja, kepatutan itu juga ada banyak. Misalnya gini, PTP yang diharapkan kan bekerja mengembangkan media, model, tapi ini kok diklat mulu, ya nggak patut ngajuin diklat sampai puluhan. Terus penunjang ikut seminar sampai banyak banget. Itu kerjanya apa? Gitu kan, kepatutan itu bisa dari banyak hal. Ujungnya kita lihat peraturan. Peraturannya itu mengatakan yang dibutuhkan untuk unsur ini sekian. Nah, yang dikembangkan itu misalnya keluar dari yang ketentuan itu ya ada asas kepatutan. Ya, oke Pak. Ini ada dari Ibu Kiki Aditama dari Kemenperin. Menurut Bapak, untuk Satker Balai Besar yang memiliki jasa pelatihan bagi industri di level jenjang mana Pak? Maksimal untuk jabatan fungsional PTP-nya? Ya, pertanyaan bagus. Ya, kita lihat dulu gitu Bu. Artinya kita lihat yang dikembangkan di Balai Besar ini seperti apa. Produknya itu kalau sampai merancang model pembelajaran yang menggunakan e-pembelajaran dan seterusnya diserahkan di Balai Besar karena dia satu-satunya unit yang mengurusi itu, barangkali bisa sampai jenjang yang tertinggi dan seterusnya. Tetapi jumlahnya berapa, kita lihat hasil output yang dikembangkan di sana. Jadi tidak bisa saya menjawab langsung, tapi harus melihat load pengembangan teknologi pembelajaran yang di sana. Berapa modul dibuat, berapa media dibuat, berapa model diklatnya, siapa yang dilayani, ada berapa jenis jabatan yang dilayani. Kalau kayak Kemenkes kemarin itu, karena jabatannya macam-macam yang dilayani, dikembangkan macam-macam pendidikan, pelatihan, dan seterusnya, jadi butuh banyak karena dia mengembangkan banyak sekali program pelatihan atau Oke, gitu ya Pak? Sudah Pak? Selanjutnya ini ada dari Bapak Denny Torreseva, sepertinya dari BP PAUD Dikmas. Beliau menyampaikan sudah ikut uji kompetensi gelombang 9 dan sudah dapat SK dari Kemendikbud, tapi sampai sekarang belum dilantik. Sementara teman yang lain lulus bareng sudah dilantik. Mohon pencerahannya Mbak. Mungkin ini bisa dikoordinasikan Bapak Denny dengan setingkat eselon 1-nya. Karena kewenangan untuk melakukan pelantikan dari Biro SDM setahu saya sudah diserahkan ke unit eselon 1-nya untuk melakukan pelantikan di internal Kemdikbud ya. Sehingga bisa berkomunikasi dengan bagian kepegawaian di Direktorat Dikmasnya sendiri atau di PAUD-nya, menanyakan kapan ada pelantikan lagi sehingga bisa diikut sertakan. Demikian. Nanda, kalau ada yang mau bicara kasih mic-nya ya. Ini masih luar biasa, ini partisipan 200 lebih yang bertahan. Iya Pak, ini soalnya ada yang chatnya private, jadi saya juga bantu lihat karena kalau panelis lihatnya jika kan? Sama kalau di-share ke all participant, panelis bisa bantu. Sebentar Pak, saya cek lagi. Sebagian bisa dikasih siapa yang mau bicara biar tidak raise hand. Saya sama Nanda aja. Agung Yuwana nih, sepertinya raise hand ya, Bapak Agung Yuwana. Saya lihat ada Bapak Agung Yuwana raise hand. Aktifkan. Host bisa dibantu Bapak Agung Yuwana nih. Raise hand. Mbak Indah, dibantu Mbak Indah. Astrid. Halo. Sudah, silakan Pak Agung Yuwana. Sudah di-unmute. Terima kasih Ibu Nanda. Selamat pagi Pak Pur.
Perkenalkan saya Agung Yuwana Putra sebetulnya, tapi nggak saya tulis putranya. Iya, Pak. Saya kebetulan sekarang Pak bekerja di BPSDM Kementerian PUPR. Kebetulan saya nama eselon 2 saya itu Pusbangkom SDA dan Konstruksi dan Permukiman, Sumber Daya Air dan Permukiman. Saya sebelumnya itu Pak Kasubit Teknik dan Materi Pelatihan Jasa Konstruksi 1. Jadi tugas kami, ini sebenarnya saya ikut penyetaraan Pak kemarin baru dilantik oleh Pak Menteri. Tugas kami pada umumnya Pak menyusun modul untuk ASN Pak, ASN bidang PUPR, lalu melakukan evaluasi. Kami juga mengembangkan pembelajaran, jadi seperti e-learning, blended learning itu kami juga lakukan Pak. Iya, jadi dan kebetulan kami informasikan Pak ternyata saya juga baru tahu Pak, ini baru ikut ini ternyata ilmunya banyak sekali. Baru tahu bahwa pembinanya Kemendikbud di Pusdapitnya gitu. Nah, informasi saja Ibu Nanda dan Pak Pur di BPSDM PUPR itu hampir kebanyakan yang dulunya di bidang teknik dan materi pelatihan itu di Javuk PTP Pak dan Ibu. Jadi kami membutuhkan sosialisasi lebih lanjut mungkin ya. Nanti kami mohon informasi apakah bisa kontak yang. Jadi saya sudah lihat juga karena sama panitia ada websitenya ya, websitenya PTP. Kami minta ada kontaknya di situ. Apakah boleh ke situ ataukah ada yang lebih jalur yang lebih baik gitu? Iya. Nanti nomor teman-teman Pak. Sudah Pak, ini saya kirim chat ya Pak. Iya, kebetulan kami sosialisasi lanjut kita layani, nanti tinggal dijadwalkan. Teman-teman saya akan proaktif menghubungi Bapak dan teman-teman, coba Bapak kasih nomor nanti lalu Bapak koordinir berapa orang yang sudah dimasukkan dalam penyetaraan itu, kami akan kemarin itu Pak untuk prosesnya supaya teman-teman lebih optimis lagi ya Pak, tidak kaget gitu ya. Betul Pak, karena kami selama ini kan diklatnya itu kami melatih ASN itu kan bidang teknis Pak, seperti bangunan gedung negara, seperti hukum kontrak konstruksi, ada juga rawa. Nah itu bisa nggak itu kira-kira kami Javuk PTP lalu gimana Pak? Di Kebayoran? Di kantor kami kebetulan ada di Patimura, dan tapi saya ada unit eselon 2 yang di Bandung Pak. Ada dua unit eselon 2 yang di Bandung, Pusbangkom SDA dan Permukiman dan Pusbangkom Jalan Jembatan Perumahan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, panjang Pak namanya Pak. Ada 2 unit eselon 2 di Bandung. Tapi bagus Pak, Bapak menyebut ada tugas-tugas yang sifatnya menyiapkan modul dan seterusnya tadi itu Pak, sangat relevan ya. Silakan Pak, monggo, welcome. Jadi Bapak cocok untuk menekuni jabatan ini, angka kreditnya nanti insya Allah tidak akan sulit, dan teman-teman mudah-mudahan masih terus bisa berkarya untuk meningkatkan junior-junior di PU yang harus belajar banyak, kan gitu Pak? Oh iya Pak, kami kira Pak, kemarin itu pikiran kami terkait modul-modul pelatihan ASN itu hanya WI Pak, karena WI kan ada Jikjarti, evaluasi modul gitu. Oh iya. Begitu Pak. Sama sekali nggak tahu Pak. Bahwa membuat modul itu urusannya dosen bisa, WI bisa, betul, tidak salah. Tapi ketika modul harus kaya, digital, multimedia, terintegrasi, sekarang kan ada namanya konten-konten itu ya mikro-mikro di CCTV video, di layout yang bagus, hypertext, hyperlink, itu kan bisa dibuat dalam versi yang macam-macam. Membuatnya jadi lama kalau dikerjakan seorangan, sendirian oleh WI, kita kolaborasi. Sudah banyak contoh yang dilakukan teman-teman Pak, bikin modul keroyokan itu, oh ini saya kontennya, udah ini pasti benar nih, tapi tolong gambar nanti dibuat yang lebih benar lagi, bikinnya saya mau begini. WI bisa mesan, teman-teman membantu mencarikan atau membuat, atau sampai kepada tata letak, bagaimana menata urutan. Ini kalian dari teman-teman yang harusnya juga diperhitungkan oleh
para WI, para pendidik gitu Pak. Jadi kami sudah biasa Pak. Saya PTP menekuni formalnya baru tidak lama, tapi di dalam merancang modul saya udah lebih dari 30 tahun Pak dengan aneka background, modul di ASN biasa, diplomat, di perbankan, di perguruan tinggi. Ternyata kalau dikemas dalam format yang lebih mudah dipelajari, itu membutuhkan peran seorang PTP mengenai contoh-contohnya, mengenai ilustrasinya, mengenai kalau diberikan latihan apa latihannya, kita memberikan saran-saran, kalau diikuti balik lagi, ya kamu yang bikin, ya nggak apa-apa gitu loh Pak. Ya Pak, terima kasih banyak Pak. Nanti ini kebetulan Bu Nanda sudah japri saya Pak. Ya. Nanti mungkin mohon izin sekali Pak, nanti kami dibantu ya Pak. Siap Pak, siap. Ya Pak, kebetulan kami sama sekali minim sekali pengetahuan kami akan jagung PTP ini karena memang kemarin dari struktural Pak. Ya, oke Pak. Terima kasih Pak. Nanti ditunggu untuk kita bisa bantu membina lagi. Untuk para peserta sosialisasi, kami mohon bisa membantu kami mengisi daftar hadir sehingga kami nanti juga punya kontak Bapak Ibu. Selanjutnya di dalam daftar hadir itu kami meminta ada kontak Bapak Ibu untuk selanjutnya selain Pak Agung tadi masih ada, ini peserta kita banyak banget Mbak Nanda, 200. Iya Pak. Masih, iya, makanya diberi kesempatan biar menyampaikan. Ini ada dari Ibu Rosinta Berlian dari BKKBN nih Pak. Nah, apakah ada sistem penalti untuk yang tidak memenuhi angka kredit? Itu Pak. Anda pertanyaannya kok penalti kayak enggak ya, enggak. Iya. Kita enggak mengenal penalti Bu, tapi taat azas aturan Menpan BKN. Kalau fungsional itu tidak memenuhi kriteria memang harus dibina, dibimbing dan seterusnya. Tetapi kalau susah dibina mungkin ya harus diikhlaskan gitu ya. Aturannya jelas di peraturan tentang disiplin PP ya. PP53 mungkin Bu kita mengikuti PP53-nya. Ya, tapi intinya kayaknya ya enggak sekejam itulah penalti terus apa gitu. Tapi kalau memang sudah dibina masih tidak memenuhi, itu negara sayang gitu, daripada ngembaliin tunjangannya ya diberhentiin aja kan gitu, itu sayang namanya. Ya, mungkin sedikit ditambahkan Ibu, setiap jenjang ada kewajiban angka kredit yang harus dicapai, sama seperti kewajiban SKP, dan nanti kita mengikuti PP53 untuk pembinaannya, yaitu ada teguran tertulis, teguran lisan, dan berjenjang sampai teguran berat jika memang persentase capaian kinerjanya tidak bisa dipenuhi. Kemudian Pak Pur, ini ada dari Bapak Sumarno dari Bapelkes Cikarang, Kementerian Kesehatan RI. Assalamualaikum, mohon info untuk kontak forum yang mengetahui info dan pertanyaan lebih lanjut dari PTP. Oke Pak, baik, nanti akan dijawab oleh teman-teman. Ya. Okay. Bapelkes cocok karena saya tahu dari tahun 90-an saya belum punya anak, saya pernah membantu Bapelkes membuat modul-modul bidan desa, ada pelatihan untuk bidan desa jarak jauh, bikin modul-modul, bikin bahan-bahan untuk mendidik mereka yang ada di pelosok-pelosok tanah air, dan saya pernah membaca modul-modul yang membuat saya takut ketika istri saya hamil, itu Mbak Nanda. Oh gitu Pak. Oke, sudah saya sampaikan juga Pak nomor kontaknya. Selanjutnya lagi dari Ibu Najahul Imtihan. Selamat siang, saya dari Badan Diklat Kemenkyu, tepatnya Pusdiklat Keuangan Umum. Tugas kami adalah memberikan pengembangan kompetensi bagi SDM di bidang manajemen kediklatan. Mungkin salah satunya ke depan termasuk JFPTP ada di Kemenkyu. Apakah boleh mendapatkan kontak lagi Pak untuk berdiskusi lebih lanjut terkait mekanisme dan program pengembangan kompetensi pembelajaran? Baik Ibu Najla, nanti kami akan sampaikan dan nanti kami sudah siapkan ya Pak Pur ya
model-model pembinaan yang kepada Ibu info, kami sebenarnya menunggu hitungan total dari Kemenkeu. Kemarin Badan Pengembangan SDM pernah bersurat kami tahun lalu, bahkan 2019 awal, jumlah PTP yang di sana itu banyak banget karena ada 5 pusdiklat, ada Politeknik Keuangan dan seterusnya. Tapi kami minta dihitung benar, dan itu kalau sudah sebenarnya kami menunggu nanti kita berikan persetujuan rekomendasi untuk bisa terus masuk ke Menpan dan BKN. Jadi Ibu untuk di Kemenkeu ini mohon kalau kami bisa dibantu ya, keseluruhan kebutuhan itu betul-betul dikumpulkan dari unit-unit yang relevan. Nanti kita tidak akan menghambat, tidak, kita bantu untuk segera. Bapak Purwanto, mohon audionya belum bisa masuk sepertinya. Oh iya, mohon maaf, saya ulangi, Bu Najwa ya, dari Kemenkeu. Kami memohon bantuan Ibu. Kami sebenarnya menunggu penghitungan formasi secara total di Kemenkeu karena pernah dikirim ke kami, dibutuhkan 155 PTP, tapi setelah kami tanyakan ternyata itu belum semua unit. Dan kami pernah diundang Pak Aryo Damar, Pusdiklat Perpajakan, Mbak Nanda bahkan ke sana, itu juga memerlukan PTP di sana. Nah, kami ingin tahu sebenarnya di Kemenkeu ini seberapa butuhnya. Memang waktu itu kami yang kami lihat itu kok jumlahnya banyak gitu. Apakah juga seperti Kemenkeu menanyakan ke yang lain, apakah sudah disiapkan anggarannya dan seterusnya. Mohon bantuannya Bu, kami juga sedang menunggu juga izin prinsipnya dari Kemenkeu untuk besaran tunjangan. Soalnya seperti saya juga menunggu Bu Perpres tentang berapa tunjangan saya gitu. Ini curhat ya Mbak Nanda. Iya Pak. Bapak Ibu, saya sudah share di chat untuk kontak yang bisa dihubungi, ada nomor helpdesk kami dan ada surel atau email kami, bisa dikontak ke sana. Nanti kami akan respon secepat mungkin dan kami akan buatkan program untuk pembimbingannya ya, baik untuk pengusulan formasi ataupun terkait dengan tugas pokok PTP. Kita sangat terbuka ya Pak Pur, dan ini saya send. Kami sangat berharap ke sebelum 30 Juni itu teman-teman Bapelkes, Kemenkeu, pusdiklat kementerian manapun itu segera memutuskan berapa PTP yang akan disetarakan supaya kami punya mempersiapkan tindak lanjutnya tadi. Kebayang kalau teman-teman sudah pada masuk membutuhkan layanan untuk pembinaan itu, kami pengen tahu angkanya di bulan Juli paling lambat sehingga kami tidak telat memberikan treatment yang namanya pelayanan untuk menjadi PTP yang benar. Oke Pak, ini diingatkan oleh host, waktu kita tinggal 10 menit lagi Pak, karena memang ini hari Jumat juga, pada peserta mungkin akan siap-siap untuk sholat Jumat. Ya, kami sudah share untuk kontaknya agar kami bisa dihubungi, tapi kita juga mohon bantuan bisa diisi absen sehingga kami juga bisa kemudian menghubungi Bapak Ibu karena di sana ada data yang kami minta. Mungkin ada lagi teman-teman panelis yang bertanya dari Pak Nasirudin. Saya cek lagi Pak Pur. Mbak Indah dari YouTube ada lagi atau dari IG Live pertanyaannya? Sudah terjawab semua Mbak Nanda. Oke. Sip. Mungkin atau kalau sampaikan pesan terakhir saja Mbak Nanda. Iya silakan Pak. Iya waktu juga Pak. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, teman-teman di kementerian lembaga khususnya yang membidangi diklat, kami sungguh berharap agar profesi PTP ini bisa menjadi alternatif untuk teman-teman di sana sehingga teman-teman bisa mengembangkan
pelatihan atau non-training atau kegiatan peningkatan kompetensi dengan berbagai modul atau model ya penggunaan teknologi, karena ke depan belajar itu mungkin tidak hanya klasikal atau tatap muka, pasti apakah jarak jauh menggunakan teknologi, maka profesi ini kiranya bisa dipertimbangkan untuk ditekuni teman-teman yang nyata-nyata di sana ada melakukannya. Kami hanya berharap bahwa mudah-mudahan dengan jabatan ini peningkatan kompetensi ASN di tanah air itu bisa berjalan dengan efektif, efisien, dan menghasilkan kinerja aparatur yang dilakukan oleh undang ASN. Kalaupun ada kesulitan, hal yang menyangkut teknis dalam proses menuju adanya PTP di sana, kami selaku instansi pembina sudah siap untuk membantu. Ada fasilitas lekor, ada fasilitas macam-macam untuk bisa mendapatkan informasi. Jadi Mbak Nanda punya podcast, audio, nanti juga dalam bentuk video dan lain-lain, informasi nanti bisa dijadikan saluran untuk teman-teman memahami lebih lanjut tentang jabatan ini. Mohon maaf kalau ada yang kurang dalam sosialisasi ini, mudah-mudahan teman-teman sehat selalu dan sukses dalam menjalankan new normal. Mohon maaf atas kesilapan. Terima kasih Mbak Nanda, teman-teman semua yang fasilitasi ini, kepada Pak Kapus Datin. Ucapkan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Purwanto atas penjelasan tentang jabatan fungsional PTP, dan seperti Pak Pur sampaikan tadi, kami sangat terbuka untuk melakukan pembinaan selanjutnya. Sudah kami share kontaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga kepada seluruh panelis atas dukungan acara ini terselenggara, begitu juga Bapak Kapus Datin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di acara kami berikutnya.